Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Juga hal kecil-kecil, tapi harus mulai didisiplinkan di WA Group. Saya melihat di WA Group, karena di kalangan sendiri, oh boleh, hati-hati. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan loh oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil silahkan, apalagi di WA Group dibaca gampang. Saya baca itu, hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar dan kita akan kehilangan kedisiplinan di TNI maupun di Polri. Pak Presiden bicara langsung di depan para petinggi militer, TNI dan Polri, bahwa tolonglah, katanya kan kurang lebih redaksinya, itu di grup WhatsApp. Para anggota gitu. Di grup WhatsApp para anggota, jangan ngomong-ngomong yang nggak benar gitu, jangan nolak-nolak IKN, itu kan sudah disepakati pemerintah sama DPR. Iya, iya. Wah, sebetulnya awalnya saya kaget nih, wes ternyata barangkali Pak Jokowi diperlihatkan nih grup WA TNI di Jakarta, di Bandung, di ini dibaca. Jadi kalau kita baca di WhatsApp itu suka ada tulisan inskripsi end-to-end itu. Iya. Nah, itu kan artinya bahkan pihak WhatsApp pun bisa cara teorinya kan nggak tahu. Ya, Jan, ya. tidak terbaca gitu. Tidak tahu apa isinya. Tapi ini buktinya kalau oleh pihak-pihak yang berkepentingan bisa-bisa saja disadap gitu. Tapi oke lah, terlepas dari itu semua adalah bahwa apa yang terjadi di tubuh TNI Polri sendiri, penolakan terhadap IKN itu justru cukup kencang. Iya, iya. Itu kita tahu dari mana itu? Dari mulut Pak Jokowi barusan gitu, yang bilang jangan. Kan sampai Pak Jokowi bicara seperti itu kan sudah luar biasa gitu. Iya, iya. Kalau cuman kecil-kecil mungkin itu diabaikan, tapi karena sudah besar jadi ini disampaikan dan rakyat menjadi tahu. Ini luar biasanya. Entah ini harusnya mungkin itu jangan di videoin itu oleh Sekretariat Negara. Karena dengan begitu jadi tahu gitu kan, bolong-bolong. Nggak, artinya berarti ini ada di publik sendiri, bahkan di aparatur negara sendiri sesungguhnya banyak penolakan-penolakan terhadap kebijakan-kebijakan gitu. Iya, ya kan kita jadi tahu juga setelah Pak Jokowi bicara seperti itu. Itu di sipil, itu di militer. Kalau di sipil kan ya tentu lebih buas lagi gitu. Dan itu hal yang cukup logis karena perbedaannya kan kita tahu ya, kalau di TNI militer itu sangat kuat gitu, sangat disiplin. Ketika pimpinannya bilang tidak, ini semuanya tidak, ini sangat terjaga lah. Yang begitu aja masih ada gitu. Bahkan banyak gitu, bahkan dianggap cukup penting untuk dibahas oleh seorang presiden. Pasti di sipil jauh lebih besar lagi. Ya, ini tidak hanya tadi TNI Polri yang membuat grup-grup kecil di WhatsApp, ada penolakan-penolakan di IKN, kemudian juga ini ASN di NTB yang diwajibkan untuk beli tiket. Belum lagi ada juga ASN yang mungkin akan dipindahkan ke IKN gitu kan. Malah minta mutasi gitu kan. Artinya ini fenomena seperti apa ini? Bahkan tidak hanya di ASN dan aparatur negara atau aparatur negara ya, apalagi di publik gitu loh, Kang Saiful. Kalau saya sih dengan kondisi seperti itu, saya lebih menyoroti ke penguasanya. Jadi tolonglah penguasa, belajarlah dari test the water yang sudah dilakukan berkali-kali dan itu mendapatkan reaksi yang kurang lebih sama, bahwa orang-orang, pihak-pihak, masyarakat atau golongan elemen masyarakat lainnya hari ini sudah semakin menggunakan hak berpendapatnya, sudah semakin sadar akan pentingnya menyampaikan apa isi kepalanya, dan itu ternyata lebih banyak bertentangan dengan keinginan pemerintah. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya ubahlah mindsetnya. Jadi penguasa harus merubah mindsetnya. Ingat loh, penguasa itu, pemerintah itu adalah pengayom rakyat. Ketika rakyatnya ingin sesuatu yang berbeda, ya ikuti gitu. Kan sebetulnya mudah saja kalau kita mau lihat tentang polemik, ada yang bilang lebih banyak yang setuju ibu kota pindah.
yang ini enggak. Ya udah bikin referendum saja gitu. Buktikan saja kan modal 1-2 triliun saya kira untuk memastikan bahwa negeri ini sama frame-nya itu tidak masalah. Tapi kalau bicara tadi sesuatu rakyat yang sesuatu yang baru, bukankah IKN sesuatu yang baru? Kemudian MotoGP di Mandalika sesuatu yang baru gitu, Kang Epul. Harusnya kan tidak ditolak gitu. Iya, kan rakyat itu hari ini ingin kehidupannya terjamin. Terjamin itu bukan dalam artian dicekoki gitu, tapi adanya kesetaraan fasilitas. Ketika rakyat hari ini ingin move on, ketika kemarin sudah di PHK 2-3 bulan yang lalu, hari ini dibukalah ruang-ruang kesempatan pekerjaan yang baru. Kemudian kondisi makan jangan dipersulit. Ini mau makan nyari minyak gorengnya susah gitu kan. Ya udah yang di rumah-rumah kan pakai gas, gasnya naik gitu. Nah, mau pengen ningkatin gizi, dagingnya juga naik. Nah, itu yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah hari ini. Bukan disibukkan dengan upaya memindahkan ibu kota negara, bukan disibukkan dengan menyelenggarakan MotoGP dan sebagainya. Nah, oke lah, itu misalkan sudah terjadwal ya, MotoGP saya kira tidak terlalu masalah ya. Tapi yang ibu kota baru ini persoalan besar gitu. Maka wajar hari ini kemudian rakyat menjadi resisten terhadap kebijakan-kebijakan baru pemerintah. Nanti ada kebijakan baru lagi, mindset di publik sekarang yang sudah bergeser gitu. Rek yang sarakeun rakyat deh ya gitu kan. Kecurigaan ini menjadi makin besar. Artinya apakah resistensi publik, artinya masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat? Resistensinya akan menguat karena ini menjadi akar kepercayaan publik hari ini itu kan adalah pemerintah, penguasa. Nah, akar yang harusnya ditumbuhkan, disirami gitu kan, diberikan pupuk, ternyata terus-menerus tergoncang, bahkan hampir tercerabut akarnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Harusnya pemerintah itu hadir menyampaikan platform kenegaraannya hari ini ya, sama seperti platform ketika dia mau naik menjadi presiden misalkan. Kan dia sudah punya platformnya. Nah, platform itu kan tentu hari ini bergeser dengan situasi dan kondisi yang terjadi hari ini karena pandemi, karena apa segala macam. Jadi, yuk sampaikan lagi revisi platformnya. Apa yang mau dilakukan untuk kebaikan negeri ini? Itu tidak ada gitu. Yang kita dengar hanya penyampaian kebijakan persatuan saja. Nah, kalau bicara platform kebijakan yang secara umum terintegrasi harusnya. Terintegrasi itu tidak ada. Saya kira rakyat juga sadar, paham kok kalau ada kebijakan mendasar gitu ya. Tapi itu disampaikan gitu. Nah, ini kan tidak pernah kita dengar. Baik Kang Epul. Terima kasih Kang Epul dan sahabat. Itulah tadi diskusi kita yang singkat ini. Semoga ini menjadi penambahan literasi kita bersama. Saya Zulzafai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.